Mbak Yuli kurang ke saya. Kita. Oke. Kok kita nggak janjian bajunya ya? Oke. Coba bajunya janjian. Sudah mulai nih, Mbak. Oke. Nanti. Baik. Selamat sore kawan pajak. Kita berjumpa lagi di live IG kali ini ya, Pajak Palmera. Kali ini kita akan membahas FAQ SPT tahunan, pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saat lapor SPT tahunan. Nah, hari ini ternyata sudah H-10 menjelang deadline. Nah, biasanya banyak muncul masalah-masalah ketika mendekati deadline nih, mepet-mepet ya kan? Apakah server, apakah connection internetnya, ada aja. Nah, untuk kawan pajak apabila sudah siap atau data penghasilannya sudah siap, sebenarnya sudah ada gambaran untuk SPT tahunannya bagaimana, wah, segera melaporkan SPT tahunannya. Mengingat itu tadi ada kendala di hari-hari terakhir itu. Nah, kalau mengenai pelaporan SPT tahunan, apalah SPT tahunan orang pribadi, biasanya kan e-filing ya Kak ya? E-filing atau e-form. Nah, itu untuk online, manual juga bisa, tapi menghindari kendala antrian, baiknya online aja lah. Iya. Nah, ini dari tim helpdesk ini kami sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan atau error-error yang paling sering dialami oleh kawan pajak. Ini kita mulai dari e-filing dulu ini Mbak Yuli. Silakan Mbak Yuli. Ya. Biasanya, karena setahun sekali e-filing nih, pasti lupa password. Ayo, siapa yang sering lupa password ini? Nah, solusinya bagaimana coba? Nah, solusinya kita harus minta e-filing dulu untuk reset password. Kalau kita masih menyimpan e-filing yang lama nggak apa-apa, itu masih berlaku, e-filingnya masih sama terus. Nah, caranya bagaimana Kak? Untuk lupa e-filing yang seperti yang disebutkan Mbak Yuli tadi, bisa dicek dulu di email. Karena e-filing kami kirim melalui email, di search saja di emailnya kata e-filing, E-F-I-N. Kalau memang tidak ditemukan, baru menggunakan cara lain. Bisa yang pertama bisa chat, mention di Twitternya @kringpajak, atau bisa juga melalui email. Kalau di KPP Palmera gimana Mbak kalau lupa e-filing ini? Nah, kalau di KPP Palmera, kawan pajak ini untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Palmera, ya, silahkan mengirimkan email ke kami kpp.031@pajak.go.id untuk meminta e-filing itu tadi. Iya, syaratnya. Syaratnya, NPWP, kemudian KTP ya, kemudian harus selfie dulu. Selfie. Selfie harus ya. Ya. Nah, selfie memegang KTP dan NPWP. Kalau misalnya seandainya kawan pajak hanya memiliki NPWP, itu tidak mengapa. Jadi selfie aja menggunakan KTP aja tidak mengapa. Oh ya. Atau kalau ini kemarin itu ada juga ternyata di Jakarta ini KTP-nya sudah elektronik ini Mbak. Jadi tinggal dikirim saja ya KTP elektronik, selfie-nya ya selfie nggak memegang apa-apa ya. Nanti, selfie aja. Iya. Kalau masih misalnya di email belum dijawab-jawab, kawan pajak bisa WA ke WA pelayanan kami. Nah, nomornya saya chat dulu ya di WA pelayanan di 0811 9006 031. Tapi ada satu cara untuk cek e-filing. Gimana Mbak? Dari aplikasi M-Pajak. Nah, M-Pajak ini bisa di-download dari Play Store atau App Store kalau yang pengguna iPhone ya. Nah, itu boleh download dulu. Nanti M-Pajak itu ada
Evin di bagian kanan bawah. Itu nggak perlu login dulu. Nggak perlu login dulu ya. Tapi perlu selfie juga sih. Oh, perlu selfie selfie. juga. Tapi Evinnya Mirip-mirip segera email ya. dikirimkan ke email juga nantinya. Sudah uji coba sebenarnya sih. Sudah mencoba. Dicoba. Berhasil? Ya, Gampang atau susah? Cepat. Alhamdulillah cepat. Oke, kawan pajak ini yang terbaru ya, lewat aplikasi M-Pajak. Nah, ini recommended lah untuk yang suka lebih cepat gitu. Kalau misalnya melalui email mungkin nunggunya agak lama, silahkan coba melalui M-Pajak juga boleh. Ya. Gitu. Itu tadi ya, untuk sarana untuk lupa Evin, yang pertama dicek dulu di email. Kalau memang tidak ada, bisa melewati Twitter @kringpajak, bisa email ke KPP terdaftar. Dan yang terakhir tadi yang terbaru M-Pajak. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh sering ketemu error 404 gitu kan, 500. Nah, ini nih, Evelyn sering muncul error seperti ini. Nah, solusinya adalah gunakan incognito mode atau mode samaran. Ya, kalau itu mungkin untuk Chrome ya? Ya, untuk Chrome atau yang lain mungkin istilahnya ini ya, private browsing ya. Browsing. Untuk Firefox ya, Mozilla Firefox. Jadi error-error yang pakai angka-angka, silahkan menggunakan private browsing. Kalau yang di Chrome menggunakan mode incognito atau mode samaran. Kalau ini nih Kak, misalnya kita di tahun 2022 tidak 1 tahun tuh di satu tempat bekerjanya. Oh iya, Jadi kan 2 bukti potong, itu gimana solusinya? Kan pasti akan muncul kurang bayar ya. Ya, gimana benar itu? Mbak Yuli. Jadi kemarin pas saya jaga pojok pajak ini juga ada nih yang nanya seperti ini. Jadi karena ada 2 bukti potong, ya di bukti potong 1 sudah dikurangi PTKP, bukti potong kedua ternyata dikurangi lagi. Nah, begitu PTK-nya double ya. Begitu di e-filing menimbulkan kurang bayar. Nah, ini langkah yang harus dilakukan kawan pajak adalah melakukan pembayaran dulu atas nilai kurang bayarnya dengan membuat kode billing di menu e-billing, di menu bayar. Fitur bayar berarti Kodenya seperti apa Mbak? 411125, kode setorannya 200 untuk tahunan berarti ya? Ya, 411 4111 25 200. 200, oke. Nanti di saat membuat billing, pilih kode tersebut, pilih tahun pajak, kemudian isikan nilai. Nah, setelah membayar, NTPN-nya itu silakan diinput di e-filingnya. Ada satu lagi Kak, gini, ada kemungkinan kalau kita lagi menginput e-filing, ada apa tuh kayak time out gitu kan. Nah itu jangan buru-buru panik dulu Kak. Kadang ada muncul juga di draft SPT. Jadi, bagaimana maksudnya Mbak? Kalau kita menginput e-filing kan kadang ada time out tuh. Oh, karena terlalu lama ini ya. Kadang ada batu-batunya online terus tiba-tiba time out gitu. Jangan panik dulu, kadang sudah tersimpan di draft SPT. Ya. Nah, kalau masih draft SPT yang belum ada, silakan ulangi dari depan, dari awal seperti itu. Maksudnya diulangi dari di e-filing lagi. Login dari e-filing Terus kan kita ngecek dulu di draft ada ndak yang kita input tadi. Ya kan, kalau misalnya di draftnya sudah ada kan tinggal dilanjutkan aja. Oh iya. Tapi kalau di draftnya belum muncul, kita klik buat SPT lagi gitu, menginput lagi. Tapi kadang inputannya juga nggak hilang gitu, tinggal meneruskan saja. Sudah aman ya. Jadi kawan pajak kalau misalnya terlalu lama itu tadi, silakan dicek dulu di bagian draft. Nah, di bagian draftnya tidak perlu mengulang dari awal ya, tinggal menambahkan saja atau malah mungkin sudah tinggal kirim saja. Nah, itu. Siapa tahu nunggu kode SPT, kode verifikasinya lama gitu, keburu tahu gitu kan. Nah, di draft SPT masih ada. Saya jadi ingat ini kemarin juga itu ada yang katanya sudah 3 hari nggak menerima kode verifikasi itu Mbak Yuli. Nah, terus jadi solusinya kawan pajak bisa
WA ke helpdesk ya, nanti akan kami bantu untuk ngecek kode verifikasinya. Nah, kira-kira FAQ untuk e-form kayak mana? Nah, itu tadi e-filing ya. E-filing sudah ada ya. Sekarang e-form nih. E-form. Nah, e-form ini bagi kawan pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, sebenarnya pegawai pun boleh ya menggunakan e-form. Kalau memang lebih nyaman pakai e-form biar ada arsipnya, silahkan pakai e-form. Tapi yang wajib menggunakan ini pas menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kendala yang paling sering. Nah, ini sudah download, tapi saat dibuka tidak muncul SPT, tapi muncul tulisan bahwa dokumen harus dibuka dengan Adobe Reader 8 atau yang lebih baru. Wah, ini kendalanya ini seperti apa ini? Solusinya seperti apa atas kendala ini? Kami sih menyarankan mengunduh yang ada di DJP online saja. Itu cara amannya sih, Kak. Ya kan? Download dan install dari situ aja gitu. Kalau biasanya tabrakan dengan yang sudah ada di laptop gitu, ada di gadget gitu. Oh ya. Ya sih. Ya, itu kan Pak. Jadi sudah disediakan ya link untuk unduh Adobe Reader, jadi tinggal diikuti saja alurnya, pilih sistem operasinya apa. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, nanti setelah menginstal, jadi kawan pajak untuk file e-formnya tidak langsung di double klik ya, biasanya muncul langsung open gitu nggak ya? Open with, klik kanan, open with dulu gitu ya? Benar, klik kanan, open with. Atau kalau mau diganti biar permanen di bagian properties, nah, itu defaultnya diganti default untuk membuka PDF menggunakan Adobe Reader. Iya, betul. Kira-kira apa lagi ya? Ya, berikutnya. Ini ya, ada yang suka berpikir milih untuk yang premium kah? Berbayar dong gitu. Nah, iya, pakai yang free aja, yang pakai yang di linknya DJP online aja. Free. Ya, kemarin tuh ini ya, ada yang merasa berat ke helpdesk itu, merasa berat, Pak, saya ini kok mau lapor SPT kok harus bayar Adobe Reader dulu. Itu tidak perlu ya kawan pajak, karena Adobe Reader yang di linknya DJP online itu versi yang free, tidak perlu di-upgrade ke versi yang premium, itu sudah bisa untuk mengisi dan melaporkan SPT. Nah, kalau e-form itu ada itu enggak, Kak? Maksudnya bisa dipindah-pindah enggak? Dipindah-pindah ya? Bisa. Misalnya sudah selesai mau dipindah ke komputer yang lain, bisa tinggal dikirim seperti file biasa saja. Hanya saja itu tadi di komputer yang baru harus sudah ada Adobe Reader juga. Kalau dipindah tapi yang komputer yang baru tidak ada, tidak bisa. Dan kalau belum selesai juga bisa disimpan. Nah, tinggal klik save saja. Itu sudah tersimpan di komputernya, bisa dicicil pengisian SPT-nya ya. Iya. Terus pada saat mengisi kan kita berarti nggak perlu connect internet ya, baru nanti kalau submit baru connect internet gitu ya? Benar. Jadi ngisinya dicicil, kalau selesai disimpan, tidak membutuhkan koneksi internet, begitu mau submit, nah itu harus koneksi dengan internet. Nah, membahas tentang submit nih Kak, kita kan sering dengar gagal submit Mbak. Beberapa kondisi gagal submit antara gagal connect dengan server atau memang kendala karena pakai Windows di bawahnya 10 gitu ya. Oh ya. Ya benar Kak Mbak Yuli. Kemarin banyak yang ini. Saya sudah internet sudah bagus, sudah wifi-nya sudah di restart berkali-kali, masih permasalahannya ini ya, gagal connecting to server. Ini penyebabnya apa? Ya ini mohon maaf ya kawan pajak, untuk yang tahun ini e-form itu harus disubmit menggunakan komputer yang Windows
10 atau yang lebih baru ya. Iya. Jadi untuk yang Windows di bawahnya masih belum bisa ya. Kemarin saya juga nyoba pakai Windows 8 itu seperti itu. Sudah internet dipakai internetan untuk yang lain lancar, tapi kok untuk submit e-form ini nggak Masalah, bisa. ada Ternyata kendala, begitu saya pindah ke komputer lain yang Windows 10 ya Ternyata bisa lancar saja itu. Jadi kalau kan pajak ada kendala, terutama untuk yang KPP Palmerah gitu ya, monggo silakan datang ke KPP saja untuk terkait kalau submitnya gagal gitu ya, monggo silakan datang. Nanti kami bantu untuk submit gitu di laptop di kantor gitu. Iya, jadi sudah disediakan ya di KPP Palmerah. Ini kami menyediakan petugas khusus, ada 4 orang ya Mbak ya setiap harinya itu. 4 orang yang untuk e-form, yang untuk e-filing juga ada asistensi lagi, sendiri. Jadi sudah banyak tenaga yang kami siapkan untuk jika kawan pajak mengalami kesulitan, kami sudah siap, silakan. Nah, kalau ada yang lupa e-filing juga boleh datang KPP langsung ya. Oh iya, boleh ya. Silahkan datang langsung ke KPP, ke e-filing langsung. Kalau lupa password, nggak punya e-filing itu atau lupa e-filingnya juga, silahkan datang ke KPP untuk minta e-filing lagi atau minta cetak ulang e-filing lagi, itu boleh, monggo silahkan ya kan. Lebih praktis begitu kayak ya kalau daripada ini. Ya, saya jadi ingat juga untuk yang e-filing ini ternyata ada fitur baru, Mbak. Yaitu mengubah e-filing. Jadi selama ini kan kita pikir e-filing nggak bisa diubah ya. Ternyata kalau kawan pajak merasa akun DJP online-nya, wah ini kok kayaknya pernah saya pinjamkan ke orang lain, sekarang diubah-ubah emailnya, e-filing-nya bisa diubah dengan mengajukan permohonan penggantian e-filing. Ini ada fitur baru mulai tahun ini. Jadi kawan pajak yang merasa akun saya ini kayaknya dibobol ini, itu bisa mengganti e-filing-nya, ada permohonannya sendiri. Ini ada pertanyaan ini Mbak Yuli di chat. Oke. Kak, untuk harta properti yang diwariskan tapi belum atas nama sendiri bisa masuk SPT gak? Gimana itu Mas? Silakan Mbak Yuli. Ini bisa ya, perlu masuk ke SPT ya. Karena kadang kalau masih di akte sertifikat tuh kadang masih atas nama banyak orang gitu kan. Oh gitu. Iya. Kalau di sertifikat tanahnya misalnya ini bentuknya tanah gitu ya, kan maksudnya harta properti kita sebutnya misalnya tanah gitu. Sertifikatnya itu kalau misalnya sudah dibagi warisnya itu masih nama banyak orang kayak gitu. Nah, itu pelaporannya seperti apa? Apakah kakak gimana? Kalau dari saya iya ya itu boleh. Perlu dilaporkan di SPT sesuai dengan kondisi sebenarnya. Walaupun secara dokumen, secara legalnya belum dibalik nama, silakan dilapor. Kalau memang sudah ada bukti itu bahwa sudah menjadi milik ini ya Kak Johana ya, silahkan dilaporkan di SPT kakak. Nanti ketika kalau memang belum ada buktinya kayaknya belum perlu dilaporkan ya, karena di bagian keterangan ada keterangannya warisan memang. Iya, tapi cuma sekian bagian. Kalau sertifikat kepemilikannya belum ada tapi sudah ada bukti ya, misalnya akta waris itu akan diwariskan ke kakak, silahkan ditanyakan. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Anif Miss. Kalau saya KPP Palmerah mau bantu teman lapor, KPP-nya bukan Palmerah, bisa datang ke Palmerah gak? Atau ke pojok sentral pajak? Iya, boleh. Silakan datang ke KPP Palmerah. Sepanjang pelaporannya online. Iya, karena kalau manual harus ke di tempat KPP terdaftar ya Kak ya. Kalau online silakan datang. Ya, kami asistensi ya, melayani seluruh Indonesia ya. Indonesia. Silakan Mbak ini ya Kak Anif Miss ya, Miss Anif ini ya. Silakan mau datang ke KPP Palmerah bisa, nah, ke pojok pajak Central Park juga boleh, silakan. Wah ini sudah tahu ini ada info pojok pajak di Central Park ya. Sampai tanggal 13
31 Maretnya ada, insya Ya, Allah. kalau untuk pajak-pajak sampai tanggal 31 Dan Maret. Sabtu Minggu buka, tetap Itu ada yang penting, layanan. Sabtu Minggu di gitu. Central Park tetap buka. Sambil nge-mall ya. Ini Oke, sama-sama Kak ada Anif. Kak Lucy Pranata, katanya, Kak mau tanya cara isi pekerjaan bebas di form yang baru gimana? Karena tidak bisa isi manual, ada warna gripnya, jadi nggak bisa isi manual. Formnya beda semua tahun lalu ya. Nah, ini kemungkinan ini ya untuk Kak Lucy Pranata, kemungkinan karena membukanya bukan menggunakan Adobe Reader DC. Jadi membuka filenya kalau yang warnanya bukan, biasanya kalau yang belum diisi untuk menggunakan Adobe Reader DC warnanya akan merah. Ini saya pernah lihat menggunakan Foxit Phantom itu dia warnanya biru atau abu-abu itu. Bisa dibuka tapi tidak bisa diisi. Jadi membukanya tetap harus menggunakan Adobe Reader DC tadi ya. Formnya masih sama dengan tahun lalu. Perbedaannya itu tadi ketika submit harus Windows 10. Oh itu tadi. Iya. Hanya itu aja sebenarnya kendalanya. Perbedaannya hanya itu. Nah ini kalau untuk pekerjaan bebas jangan lupa untuk mengklik pencatatan di atas, di pertama kali itu form juga. atas itu, Iya. tombolnya di situ. Jadi kalau nggak ngeklik di atas tuh seolah-olah disuruh pembukuan kan gitu. Iya benar. Ini mungkin itu juga ya penyebabnya untuk yang ini ya pertanyaannya Kak Lucy Pranata. Jadi di lampiran kedua, itu ya benar. Kalau yang lain bisa diisi kecuali bagian kecuali. Itu di lampiran 1772 itu centangan pembukuan atau pencatatan yang di bagian kanan atas di bawahnya tahun itu silakan diganti dulu, klik pencatatan yang di bagian 1771 halaman 2. Itu dengan sendirinya mengaktifkan untuk yang pekerjaan bebas. Iya, itu, ya mohon maaf ya benar Mbak Yuli. Itu solusi ini sudah dilanjutkan ya sudah pakai Adobe Reader, yang lain bisa diisi kecuali bagian itu yaitu tadi. Iya. Karena belum dicentang Kalau pencatatan. pembukuan dia mesti request yang di halaman 1 kan, 7 Iya. halaman 1 gitu. Lagi ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Nah kalau SPT tidak valid, waduh apa ini? Oh ini sudah dijawab langsung ini Mbak Yuli. Oh iya bisa, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kembali. Kak Lucy, ya. Wes. Hebat, Mbak Yuli. baru. Nah, apa lagi ya kira-kira FAQ? Nah ini pernah juga ini saat submit, sudah mau submit statusnya SPT tidak valid gitu Mbak. Nah itu harus dicatat satu tuh. Iya, kalau pada saat submit SPT-nya tidak valid, ini ada penggunaan karakter unik. Jadi kalau di keyboard itu di atasnya angka 1 sampai 0, itu kan ada dolar, ada simbol itu dia, mau. dan. Iya. Itu adalah karakter unik, itu tidak bisa digunakan untuk pengisian e-form. Iya. Itu harus dihapus dulu di bagian harta, dimanapun itu harus dihapus dulu. Dan melengkapi pertanyaannya Kak Lucy tadi. Nah, terkait dengan pekerjaan bebas ada hubungannya dengan NPPN atau norma penghitungan penghasilan itu ya Kak? Ya. Nah, ini harus disampaikan maksimal 3 3 bulan. bulan di awal tahun. Awal tahun. Jadi Ya, ini ini untuk yang tahun 2023 mau menggunakan norma, nah harus menyampaikan nih pemberitahuan NPPN. Boleh online dari DJP online ya Kak ya? Ya, cara yang paling mudah adalah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma melalui menu layanan. Kemudian pilih KSWP. Nanti di drop down menunya silakan pilih penyampaian NPPN. Ini yang penyampaian norma ini yang saya lihat jarang dipenuhi oleh Padahal kawan penting pajak. ya Kak ya, padahal penting ini. Karena ini penting karena apa? Ketika kawan pajak tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, maka dianggap menyelenggarakan pembukuan. Apa lagi ya? Nah,
Ada info kelas pajaknya gimana Kak? Biasanya kalau SPT tahunan biasanya ada kelas pajak. Nah, ini kami di akhir bulan ini itu ya Kak ya? Ya, di minggu terakhir ya. Minggu terakhir. Silakan bergabung yang belum lapor ya. Ya, bisa datang. Nanti kita WA plus ya untuk jamnya. Rencananya kita jam 10. Itu kelas pajak offline karena kemarin yang online itu sedikit ya pesertanya. Kayaknya Kita buka lebih banyak yang datang untuk yang offline. Offline, apalagi COVID sudah mereda ya. Alhamdulillah. Iya. Oh, ini pertanyaan lanjutan dari Kak Lucy Kak Lucy, Pranata. berarti paling lambat 31 Maret 2023. Betul. Iya, benar. Untuk Ibu Kak Anif, ini baru dibuat sekarang, bisa untuk 2022 tidak bisa. Namun mungkin sekarang masih bisa dimaklumi ya, karena masih informasi ini masih jarang disampaikan. Silakan untuk yang 2022 terlanjur menggunakan norma, silakan dilanjutkan. Untuk yang kedepannya kita mulai perbaiki administrasi, nanti harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma. Jadi agar 2023 bisa menggunakan norma, lapornya paling lambat Maret tahun 2023. Jadi tidak bisa mundur. Iya. Nah, kalau terlambat gimana? Nah, ada dendanya Kak? Kalau terlambat tidak ada denda, tapi itu tadi dianggap memilih menggunakan pembukuan. Kalau SPT tahunannya, kalau terlambat kan kena denda. SPT tahunannya ya. Jadi pasal 7 KUP kenanya kayak gitu. Apalagi ya? Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Ini kayaknya sudah selesai ini tidak. Oh ini ya, masih ada lanjutannya. Informasi apa saja yang perlu disiapkan penyampaian? Tidak ada kalau secara online tidak perlu menyampaikan informasi apa-apa, tinggal dicentang saja proses gitu, langsung next. Nanti ada PPE-nya yang di-download. Nanti ada PDF-nya. Online melalui menu layanan KSWP itu tinggal next saja sudah otomatis. Nanti kalau yang manual itu yang perlu data KLU-nya. Itu saja sih untuk yang penyampaian norma secara manual. Iya. Apalagi ya Kak? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Saya chat ini ya untuk WA helpdesk kita. Ini barangkali ada yang belum tahu, bisa dicek di halaman depan Instagram kita atau saya chat 0819 5509 9050 050. Atau enggak dicek di bio ya Kak? Baik, mungkin kesimpulannya Mbak Yuli apa saja nih yang kesimpulannya adalah kita enggak ini ya, apa namanya, kalau closing ini closing statement agak reminder ya bakal pajak semua bahwasanya SPT tahunan tinggal 10 hari lagi. Nah, segera melaporkan SPT-nya maksimal di 31 Maret 2023 pukul 23.59. Loh, jangan sampai lewat ya kalau itu waktu itu gitu kan. Lebih cepat lebih baik, mengingat kendala yang error ataukah sistem down itu bisa saja terjadi. Lebih cepat lebih baik menghindari kendala sistem ataupun menghindari denda gitu. Kalau ada kendala yang tidak bisa diselesaikan, silakan WA ke kami, atau telepon juga boleh, DM juga boleh, atau langsung ke KPP juga boleh gitu. Ya. Malah langsung selesai gitu ya kalau KPP gitu. Gitu aja. Terus kemudian itu tadi yang menggunakan pekerjaan bebas atau usaha, jangan lupa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma. NPPN. Iya. Yang terakhir, lakukan validasi NIK menjadi itu NPWP. penting. Nah, itu dari DJP Online Pajak Go ID. Silakan lihat di profilnya. Nanti data yang diperlukan hanya NIK aja. Nanti tinggal dimasukkan dicocokkan jadi profilnya, sudah ada NIK-nya itu sudah sesuai apa belum?
Gitu aja, tinggal klik validasi dan ubah profil. Ya, baik. Saja, Pak. Oke, baik. Demikian kawan pajak, kita akhiri live IG hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Pajak kuat, Indonesia maju. Delay. Ya, sama-sama Kak Lucy Pranata. Terima kasih kembali.